Masa kita Apakah kelihatan PowerPoint-nya? sudah terlihat. Oke, oke ya. Kita kalau tidak salah punya jadwal di 517, tapi karena PPG ini memakai mungkin 3 minggu sampai 4 minggu, jadi kita tetap online itu untuk lantai 5 nggak bisa kita pakai. Itu minggu ini atau minggu depan juga dipakai lagi. Udah nggak apa-apa, kita lanjutkan ke model linear umum ya, general linear model. Kalau kemarin kita introduksi bahwa pada model linear umum ada dua kasus. Nah, kita akan bicarakan kasus satu maupun kasus duanya. Nah, kita mulai dari ini ya. Kalau kita punya model linear umum, Y sama dengan X beta plus epsilon. Nah, di sini berarti X-nya N kali P, B-nya P kali 1, Y-nya X kali N kali 1. Berarti Y-nya N kali 1. Kemudian errornya epsilon. Nah, khusus kita lihat untuk kasus bahwa epsilonnya 0, kemudian variansi matrik kovarian-variannya sigma kuadrat I. Nah, kemarin kita sudah mencoba bahwa penduga untuk beta dan sigma, yaitu beta topi dan sigma topi. Nah, kita lihat untuk teorema yang pertama hari ini, itu bahwa antara beta topi dan sigma topi itu juga saling independen, sama dengan beta dan sigma. Itu juga saling independen. Nah, kita lihat bahwa beta itu kan sama dengan X inverse Y. Nah, tetapi karena X-nya ini ukurannya N kali P, berarti X-nya bukan inverse biasa, tapi inverse general. Ya, jadi beta topi kemarin di minggu kemarin kita mempunyai penaksir untuk beta yaitu X apa X transpose kali X ini berarti N kali N, karena N kali N berarti ada kemungkinan inverse-nya, karena X-nya ini, X transpose X ini idempoten. Itu, ya, X transpose X inverse kali X transpose Y. Nah, ini bisa juga saya tulis secara singkat sebagai A kali Y. A-nya itu X transpose X inverse kali X transpose. Kalau kita sederhanakan X transpose X itu kan menjadi X transpose inverse kali X transpose berarti tinggal X inverse. Jadi beta topi itu X inverse Y, tapi karena X-nya bukan matrik persegi, maka kita gunakan inverse-nya yaitu sebagai inverse generic, inverse general, general inverse ya. Oke, jadi beta topi itu X transpose X inverse kali X transpose Y. Jadi kalau katakanlah AY, hanya X transpose X inverse kali X transpose. Kemudian sigma kuadrat topi atau penaksir untuk sigma kuadratnya katakanlah sebagai Y transpose BY. Ini ya. Jadi di sini matrik B ini matrik simetrik karena dia I min general inverse dari X itu bisa jadi kalau kita tulis Y transpose general inverse dari X Y, ya B-nya simetrik. Nah, di sini Y model kita Y sama dengan X beta plus epsilon ini kalau kita coba ambil ekspektasinya
EY, ya, EY itu kan sama dengan X beta. Ya, karena X-nya matrik berukuran N kali P. Kita ambil ekspektasinya, kemudian kalau diambil variansinya ini. Ini dari ekspektasi EY, ini varian kovarian dari sini. Nah, sekarang A sigma B hanya tadi ini, kemudian kovariannya sigma kuadrat I, kemudian B-nya ini. Kalau ini saya kalikan, maka saya peroleh sigma inverse, X inverse, sigma kuadrat I kali I min I per NP. Karena I min I, ini yang di atas ini I, maka A sigma B-nya sama dengan 0. Nah, artinya apa? Artinya A ini matrik dari B topi, beta topi, sedangkan B ini matrik dari sigma kuadrat topi, maka beta topi dan sigma kuadrat karena ini 0, maka saling independen. Oke, selanjutnya, kalau tadi bahwa beta topi dan sigma kuadrat saling independen, maka penduga tak bias untuk beta dan sigma kuadrat, katakanlah kita tulis sebagai I beta sigma kuadrat, gitu ya, anggap sebagai fungsi dari beta dan sigma kuadrat, maka penduga tak bias untuk beta dan sigma kuadrat ini merupakan penduga dengan variansi minimum seragam yang kita tulis sebagai T. Ya. Jadi penduga tak bias untuk beta dan sigma kuadrat itu merupakan penduga dengan varian minimum atau menjadi penduga tak bias dengan variansi minimum. Oke, contohnya, contoh kalau kita punya YXB plus epsilon dengan Y-nya dari 1 sampai Y1 sampai N, X-nya ini 1 dan X1 sampai Xn, betanya B0, B1, ini kalau saya tulis dalam bentuk matrik begini. Ya. Nah, omega populasinya itu adalah beta 0, beta 1, sigma kuadrat dalam bentuk matrik. Nah, beta topi ini beta topinya apa? Beta topinya adalah general inverse dari X kali Y atau ini. Nah, kembali ke pertemuan ke-5 atau 6, itu lihat di general inverse ini. General inverse-nya adalah ini. Sehingga kita peroleh penaksir dari beta itu adalah sigma X I min X bar kali Y I min Y bar dibagi X I min X bar dikuadratkan. Nah, beta topinya ini, maka beta nolnya ini Y bar min B1 topi X bar, B1-nya ini. Ya, ini diisi untuk B1-nya ini. Nah, sedangkan sigma tadi ini, maka dengan menggunakan pertemuan ke-7 atau ke
9 ya, saya lupa. Ini maka sigma topinya ini. Ini sigma topi kuadrat ini, sorry. Sorry. Nah, itu. Oke. Nah, contoh berikutnya, kalau ini tadi kita hanya punya model untuk model yang ini ya sederhana, X-nya hanya 1, hanya X1, X2 sampai Xn. Nah, kemudian kalau contoh yang kedua, kalau Y-nya itu Y1112 sampai YTR. X-nya fungsi identitas T kali Kronecker IR. Betanya B1 sampai BT. Mu 1 sampai mu T. Nah, kovarian dari epsilonnya itu sigma kuadrat kali, ini mestinya gini, sorry. IT Kronecker IR. Maka maksimum likelihood estimator untuk beta sama seperti tadi, rumus beta topinya, sorry, ini beta topinya sama, nih beta topinya ini, kemudian kita masukkan substitusi, saya peroleh beta topi itu sama dengan Y transpos kali Kronecker dari identitas berdimensi T kali identitas berdimensi R dikurangi 1/R JR matriks satuan ya, JR matriks satuan Y per RT. Ini dari urean ini. Ini untuk yang betanya ini, betanya itu Y1 bar, Y2 bar, sampai YT bar. Sedangkan untuk sigma kuadratnya ini harus saya taruh di sini. Nah, ini. Sorry. Ya, oke. Nah, terus kita lihat general likelihood ratio GLR. Ya, kita notasikan dengan GLR. GLR itu apa? GLR adalah rasio antara likelihood sampel dibanding dengan likelihood populasi. Ya, L omega kecil dibagi dengan L omega besar. Jadi GLR. Nah, balik lagi, kalau tadi kita punya model Y sama dengan X beta plus epsilon, epsilonnya dengan median 0, matriks kovarnya sigma kuadrat I. Nah, kalau matriks H ini matriks Q kali P, oke, matriks H Q P dengan asumsi Q-nya kurang dari P, hanya ini mempunyai rank Q. Kalau begitu, H kali HT ini H kali H transpos ini mempunyai rank penuh. Nah, kita lihat hipotesis H beta sama dengan H. Atau beta itu sama dengan H inverse H. Ya, dari sini H inverse H. Oh. Nah, untuk menguji H0-nya kombinasi linear dari beta, ya di sini, ini adalah bisa pengganti dari X di sini, H0-nya HB sama dengan H,
dengan hipotesis alternatifnya H beta tidak sama dengan H. Nah, untuk menguji ini digunakan GLR, Generalized Likelihood Ratio, yaitu sebagai rasio antara likelihood sampel dan likelihood populasi. Ya, dengan omega itu sama dengan beta sigma kuadrat. Sama, ya, yang satu populasi satu. Nah, kita akan membahas mengenai ini rasio antara pembilang dan penyebut. Kita lihat penyebutnya dulu, karena itu terkait dengan populasi. Nah, kita lihat ini. Untuk ini, karena kita punya HB sama dengan H di H0, berarti kan beta itu sama dengan H inverse H. Jadi kita bisa menemukan beta. Betanya sama dengan H inverse H. Atau dengan metode pengali Lagrange. Yang ini tidak kita bahas. Yang metode pengali Lagrange. Oke. Nah, sekarang kalau kita menggunakan beta sama dengan H inverse H. Bagaimana? Nah, ini kita lihat. Kalau hipotesis 0 H beta sama dengan H, ini kita masukkan ke dalam Y. Sehingga kalau masukkan ke dalam Y, berarti kan betanya sama dengan H inverse. Ini betanya Anda ganti dengan H inverse H. Sehingga Anda peroleh Y sama dengan E kali H inverse H plus epsilon. Nah, E kali H inverse H berarti kita bisa memperoleh matrik G yang mempunyai rank P min Q. G ini P dikurangi Q. Kenapa P dikurangi Q? Karena ranknya tadi, rank penuh yaitu Q. Ya, berarti yang tidak bebas linier sebanyak P min Q. Maka ini matrik yang barisnya tidak bebas linier. Nah, katakanlah matrik ini, matrik G ini mempunyai rank P min Q. Nah, karena rank dari H ini tadi ranknya P ranknya Q, rank penuh, H ini rank penuh, sorry, ya, Q-nya hanya rank penuh yaitu Q, maka P min Q ini kita bentuk matrik G, sehingga H kali G transpos ya ini 0. Artinya apa matrik? Artinya matrik H ortogonal terhadap G. Sehingga matrik yang tadi, yang matrik P kali P, ini saya bisa partisi menjadi matrik H, ukuran P min Q, dan matrik G, P min Q min P. Jadi, kita partisi matrik ini, P kali P. Nah, karena H G transpos ini 0, maka kita juga mempunyai bahwa H kali general inverse dari G ini 0. Artinya H ortogonal terhadap general inverse dari G. Nah, general inverse dari G itu kan G transpos kali G transpos diinverskan. Atau G kali G transpos inverse kali G transpos. Maka rank dari G general inverse dari G ini P min Q. Karena ini tadi. Nih, G-nya, ranknya P min Q. G general inverse dari G, ranknya P min Q. Maka partisi dari H dan G ini, kalau cari inverse-nya, kita peroleh sebagai general inverse dari H dipartisi dengan general inverse dari G. Nah, HG inverse kali HG itu sama dengan I. Kalau ini saya bongkar,
Berarti general invest dari H kali H ditambah general invest dari G kali G itu sama dengan identitas. Atau H invest general invest dari H kali H itu sama dengan negatif general invest dari G kali G. Nah, sehingga rank dari G invest itu sama dengan rank dari G invest, yaitu P min G. Sehingga model yang tadi Y sama dengan XB plus beta, X betanya itu H invest H, ya ini, kali identitas, X kali identitas, identitasnya ganti, partisi HG invest kali HG plus beta plus epsilon. Yang H invest ini tadi sama dengan H invest H plus G invest G, nah, maka Y model kita menjadi ini. H general invest H beta ditambah X general invest G, G beta plus epsilon. Nah, sehingga model ini dengan hipotesis nol ini, model kita bisa ditulis sebagai ini. Y sama dengan X general invest H kali H ditambah X kali general invest G kali G beta. Ya, nih. Karena ini betanya sama dengan H invest H. Y, oke, ya. Oke. Nah, kalau sekarang misalkan ini maju, jadi Y dikurangi X general invest H. H, ini maju, ini saya misalkan ini sebagai W. Sedangkan yang ini saya misalkan sebagai T. Sedangkan ini di kali beta ini saya misalkan sebagai theta. Maka model kita menjadi W sama dengan T kali theta plus epsilon. Jadi model kita menjadi ini. Ya, dengan H0-nya ini. Nah, sekarang kita lihat model awal X plus B plus epsilon dengan median epsilon itu 0, matrik kovarennya sigma kuadrat I, dengan ruang parameter populasi omega besar. Nah, model ini, awal ini kita sebut sebagai model penuh. Sedangkan model yang W sama dengan T theta plus epsilon, ini kita sebut sebagai model yang disederhanakan. Ini dua model yang sama, yang W sama dengan T theta plus epsilon ini hasil transformasi dari Y sama dengan X beta plus epsilon ketika hipotesisnya H beta sama dengan H. Jadi ini model penuh yang atas, sementara yang bawah ini kita sebut sebagai model yang disederhanakan. Nah, di LR tadi kita punya L omega sampel dibagi L omega populasi. Nah, kalau ini masuk ke dalam populasi, maka kita kembali ke awal tadi bahwa
Penaksir dari beta itu X general invest kali Y, dan penaksir dari sigma kuadrat ini. Ya, kembali ke awal. Likelihood-nya merupakan fungsi kepadatan distribusi normal standar ini. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melihat pembilangnya? Penyebutnya sudah, sekarang pembilangnya atau sampelnya. Kalau hipotesisnya HB sama dengan H, substitusi HB sama dengan H ke dalam model ini. Tadi kita peroleh T sama dengan W sama dengan T plus theta ini. Kita punya W sama dengan T kali theta ditambah epsilon. Sehingga kalau penaksir dari theta itu sama dengan T inverse W. Ya, karena kita punya model yang disederhanakan. Sementara penaksir dari sigma kuadrat sampel itu sama dengan 1/n kali W transpose 1 dikurangi T general inverse T kali W. Dengan likelihood untuk sampel mirip atau serupa dengan likelihood untuk populasi. Sehingga lambda, GLR dari lambda, parameter lambda, lambda itu kan sigma sampel per sigma populasi. Ini kita peroleh lambdanya ini, GLR-nya. Nah, sekarang kalau matriks X-nya bukan P kali Q, tapi P kali P atau Q kali Q. Kalau P sama dengan Q, maka untuk model yang disederhanakan, T-nya menjadi 0. Akibatnya modelnya hanya menjadi W sama dengan epsilon. Kalau matriks X-nya bukan P kali Q, tapi P kali P atau Q kali Q. Ya, maka model yang disederhanakan cuma menjadi karena T-nya 0, menjadi W sama dengan, kan tadi W sama dengan T kali theta plus epsilon. T kali theta-nya 0, berarti W sama dengan epsilon. W-nya itu dari model awal, yaitu bahwa W X H beta sama dengan H. Nih, dimasukkan, ini kan Y sama dengan W. Substitusi ya, penyederhanaan. Maka ruang parameter untuk sampelnya menjadi ini. Betanya H inverse H, itu sama dengan B. Ini beta topi ya mestinya. Oke. Kemudian ruang sampelnya ini, bukan ruang, sorry. Likelihood-nya untuk sampel, sedangkan sigma kuadratnya mirip dengan sebelumnya, yaitu 1/n W transpose W. Ini. Nah, pada saat kasus P sama dengan I, lambdanya tidak sigma kuadrat sampel dibagi sigma kuadrat populasi, tetapi parameter lambdanya diganti dengan ini. Ini. Jadi, lambda besar, lambda ini yang tadi ini diganti dengan ini. Oke. Nah, ketika lambda kecil diganti dengan lambda besar, ya, lambda kecil diganti dengan lambda besar. Sorry.
Nah, lambda kecil diganti dengan lambda besar, maka bagaimana kita menentukan distribusi dari lambda besar? Nah, karena kita kembali ke general invest Y sama dengan X beta plus epsilon, Y transpose kali I min X general invest Y itu sama dengan ini. Ya, maka W di sini W-nya itu sama dengan Y X general invest dari H kali H. Nah, sehingga kalau 1 dikurangi X kali general invest dari X kali W, ini saya uraikan, akan sama dengan ini. Kalau ini sama dengan, maka lambda besar itu sama dengan seperti W transpose A1W dibagi seper N min P W transpose A2W. Dengan A1-nya ini, A2-nya ini. Atau bisa juga saya tulis, lambda besar itu sama dengan seperti U1 per seper NPU2. U1-nya itu W transpose A1W, U2-nya W transpose A2W. W-nya ini berdistribusi normal dengan median ini X beta min X general invest H kali H, sedangkan matrik kovarnya sigma kuadrat I. Sedangkan untuk pekali Lagrange ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, kalau demikian, yang barusan kita uraikan ini menjadi teorema. Jadi, kalau model Y sama dengan X plus B plus epsilon, dengan epsilon itu berdistribusi normal dengan median 0, dengan kuvarnya sigma kuadrat I, maka lambda besar itu merupakan GLR untuk menguji hipotesis H0 sama dengan HB plus H lawan H1. Dengan statistik uji GLR-nya lambda sama dengan ini. Ya, di mana lambdanya lambda besar ini berdistribusi F dengan parameter Q dan lambda dengan berdistribusi F dengan derajat kebebasan Q dan N min P dengan parameter lambda. Oke. Nah, H0 ditolak kalau lambda besar ini lebih besar dari F alpha Q N P. Parameter alfa ini taraf kepercayaan dengan derajat kebebasan Q dan N min P. Oke. Nah, sekarang kita lihat kasus-kasus kalau tadi kan kita punya H0-nya H, B sama dengan H. Nah, persamaan umum, linear atau tidak linear. Nah, kasus khusus, kalau H0-nya yang HB itu sama dengan kombinasi linear dari B. Kita notasikan dengan L. Ya, LB, kombinasi linear dari B sama dengan L0. Jadi, H besarnya itu ini sama dengan kombinasi linear dari beta, H besar betanya, sedangkan H kecilnya itu suatu konstanta L0. Nah, gamma besarnya kita ambil ini. L transpose
kombinasi linier dari beta topi dikurangi L0 dikuadratkan dibagi variansi dari kombinasi linier beta topi. Nah, H0 itu kita tolak, H0 ini kita tolak kalau lambda besar itu lebih besar dari F alfa dengan derajat kebebasan 1 dan N-P. Nah, ini F ini ternyata sama dengan fungsi distribusi T atau distribusi student dengan taraf kepercayaan alfa per 2 derajat kebebasan N-P. Ya, jadi ini. Nah, kasus kedua, kalau betanya itu bukan kombinasi linier, tapi suatu konstanta, yaitu beta sama dengan B, hipotesisnya. Jadi bukan kombinasi linier. Maka kalau hipotesis nolnya beta sama dengan B, ya, atau beta 2 sama dengan B, karena Y sama dengan ini, X plus beta, X nolnya konstanta mulai B1, Y-nya itu sama dengan X1 beta 1 plus X2 beta 2 plus epsilon. Jadi hipotesis nolnya ini. Beta 2 itu merupakan vektor acak ukuran Q kali 1. B2-nya suatu vektor berukuran Q kali 1. Sehingga H0 B2 sama dengan beta 2 sama dengan B2 bisa ditulis sebagai ini. Beta P min Q plus 1 sama dengan B min Q plus 1 sampai BP sama dengan beta P sama dengan BP. Jadi yang 1 sampai P dianggap 0. Nah, kalau kasus ini, misalkan beta itu kita partisi menjadi B1 dan B2. X-nya kita partisi dengan X1 dan X2. Maka model Y sama dengan beta X plus epsilon itu bisa ditulis sebagai Y sama dengan X1 beta 1 plus X2 beta 2 plus epsilon. Di mana beta 1 ini ukurannya P min Q, sedangkan beta 2 ukurannya Q. Ya, jadi beta 1 P min Q. Ini kenapa P min Q? Karena ranknya Q, maka P min Q ini diusahakan dicari yang bebas linier. Ya, jadi X1 ini sebuah barisnya bebas linier. Kalau matriknya bukan P kali Q dengan Q kurang dari P, kalau misalkan kasus P sama dengan Q, maka kita tidak perlu mempartisi, kita tidak perlu mempartisi matrik-matrik B maupun X. Ya. Nah, kalau P kurang dari, katakanlah jika P sama dengan P karena tanpa partisi, maka lambda besarnya sama dengan ini, sedangkan lambda kecilnya sama sih, ya.
cuman yang satu untuk populasi, yang satu untuk sampel. Lambda besar untuk populasi, lambda kecil untuk sampel. Oke. Di sini beta 2 karena kita punya H0-nya ini, maka beta 2 itu sama dengan beta ketika tadi sebelumnya awal tadi, yaitu X general inverse Y dan beta sigma kuadrat topi itu sama dengan ini. Nah, di sini karena matriks partisi, X-nya kita ganti dengan X2 dan X1. Nah, kalau kasus khusus beta 2 sama dengan B2, B2-nya 0. Nah, kalau B2-nya 0, jadi hipotesis 0-nya cuma beta 2 sama dengan 0. Maka saya punya model Y sama dengan beta 1 X1 plus epsilon. Karena B2-nya 0. Sehingga menjadi model yang disederhanakan. Y sama dengan T theta plus epsilon. Di sini Y, T-nya itu sama dengan X1, theta-nya sama dengan B. Nah, sehingga penaksir untuk theta itu X1 general inverse kali Y, untuk penaksir dari sigma kuadrat, ini lupa kuadratnya, itu ini. Untuk yang sampel ya. Sedangkan untuk populasinya bagaimana? Sama, untuk populasi ditemukan lambda besarnya ini. Oke, nah kalau kita punya Y sama dengan X beta plus epsilon, kalau kedua ruas kita kalikan dengan asumsinya epsilonnya 0, ya. Kalau kedua ruas saya kalikan dengan X transpos, maka punya X transpos kali X beta pi sama dengan X transpos Y. Ini kan kita punya Y sama dengan X beta pi plus epsilon. Karena epsilon ekspektasinya 0, maka maka Y sama dengan X beta pi. Dua ruas kita kalikan dengan X transpos. Kalau model yang disederhanakan, itu menjadi X1 transpos X1, theta pi sama dengan X1 transpos Y. Untuk model yang penuh ini model yang disederhanakan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, sekarang kalau nggak ada, kita lihat contoh. Kalau misalkan Y1 ya, terdiri dari Y11, 12, sampai 1N. Ini berdistribusi normal dengan parameter mu1 dan sigma kuadrat. Atau rata-ratanya sigma 1, variansinya sigma kuadrat. Terus Y2 yang terdiri dari Y11, Y21, Y22, Y2N sampai Y2N ini berdistribusi normal dengan parameter mu2 sigma kuadrat. Idem untuk Y3. Berdistribusi normal dengan parameter mu3 sigma kuadrat. Jadi setiap Y1, Y2, dan Y3 dengan parameter rata-ratanya berbeda tapi variansinya sama.
kita bentuk model linier, yaitu Y sama dengan X beta plus epsilon. Berarti Y-nya sama dengan Y11 sampai Y1N, Y21 sampai Y2N, sampai Y31 sampai Y3N. Ini transpose. X-nya merupakan perkalian dari matriks satuan dan matriks identitas. Jadi, Jn matriks satuan kali matriks identitas I3. Perkalian Kronecker. Mu-nya mu1, mu2, mu3. Epsilonnya dari sebanyak N kali N. 3 kali N. Karena kan tadi Y1, Y2, Y3. 3 kali N. Nah, base linear unbiased estimator, yaitu blue, sama dengan linear square kuadrat ya. Kuadrat terkecil, ya, yaitu Jn Kronecker I3 general inverse kali Y. Kalau ini diuraikan sama dengan ini, berarti blue-nya itu Y1 bar, Y2 bar, Y3 bar. Untuk rata-rata populasi. Sedangkan variansi atau sigma kuadratnya itu penaksir dari sigma kuadrat itu sama dengan 1/3 N per 3, sama seperti tadi yang penjelasan sebelumnya. Untuk kasus Y-nya hanya Y1, Y2, Y3, bukan Y-nya sampai ke N, sampai ke Q, sorry. Nah, kalau kita ingin menguji hipotesis mu1 sampai mu2, mu3, katakanlah mu1-nya 1, mu2-nya 1, mu3-nya 1. Jadi mu1, mu2 sama dengan 3. Untuk model penuh, kita definisikan Y transpose kali 1/N JNK identitas kali 1/N kali matriks satuan Kronecker matriks identitas dimensi 3 Y transpose kali Y. Ini kita sebut sebagai SSR untuk omega. Sementara kalau Y ini saya ganti dengan yang lebih kecil, yaitu Z, ini kita sebut SSR omega kecil. SSR untuk sampel. Di mana Z-nya ini sama dengan Y kali 3 I matriks satuan 3 kali N. Oke. Kalau SSR dari sampel dikurangi SSR dari populasi, ini kita anggap sebagai SSH0. SSH0. Maka kita peroleh ini. QLR-nya itu SSH0 dari sampel dibagi SSH0 dari populasi, atau SSH0 per 3 per SSR omega besar per 3. Ini. Nah, H0 ditolak kalau F-nya itu lebih besar dari F dengan parameter dengan rata-rata 3, derajat kebebasan 3N-3. Nah, sekarang kalau tadi kita mempunyai ekspektasinya 0.
sama variansinya sigma kuadrat I. Nah, sekarang model kalau ekspektasinya itu 0, tetapi matrik kovarnya bukan sigma kuadrat I. Katakanlah matrik kovarnya tidak sama dengan sigma kuadrat I. Kalau ini yang terjadi, ya, maka sigma ini bisa tulis sebagai sigma kuadrat V. V-nya matrik definit positif. Ini kasus 1 ya. Kita akan bahas kasus 1. Kalau sigma matrik kovarnya sama dengan sigma tidak sama dengan sigma kuadrat I. Yang kedua yang tadi sudah kita bahas, kalau kovarnya sigma kuadrat I dengan tadi epsilon epsilon 0. Tetapi di sini masalahnya kalau distribusi dari epsilonnya tidak diketahui. Ya, kalau yang di atas diketahui bahwa epsilonnya 0, distribusi dari epsilon diketahui. Nah, untuk kasus 1, lihat kalau model kita adalah Y sama dengan X kali beta plus epsilon. Kalau yang pertama, sigmanya tidak sama dengan sigma kuadrat V, V-nya definit positif yang diketahui. Jadi model Y sama dengan XB plus epsilon, epsilonnya mediannya 0, matrik kovarnya sigma kuadrat, matrik variansi kovarnya sigma kuadrat V, V-nya definit positif diketahui. V ini misalkan karena ini definit positif, maka kita bisa menemukan matrik G, sehingga V ini sama dengan G transpos G. Ya, G ini bisa dicari kalau V-nya definit positif. Sehingga kita bisa mendefinisikan variabel acak W sebagai G transpos inverse kali Y. Sehingga W ini berdistribusi normal dengan rata-rata G transpos inverse kali X dan matrik kovarnya sigma kuadrat I. Sedangkan variabel vektor acak A kita definisikan sebagai G transpos inverse kali X. Jadi kalau yang kali Y itu W, yang kali X itu A. Dan eta atau theta. Theta itu G transpos inverse kali epsilon. Maka model Y sama dengan X kali beta plus epsilon, yang epsilonnya berdistribusi normal dengan median 0, dengan kovarnya sigma kuadrat V, ditransformasikan menjadi model W sama dengan A kali beta plus theta. Dengan tetanya berdistribusi normal, median 0, kovarnya sigma kuadrat I. Jadi yang W ini sama dengan model yang kita bahas panjang lebar sebelumnya. Nah, karena W ini bentuknya seperti yang barusan kita bahas tadi, maka B topinya ini, sigma kuadrat topinya ini. Ya, sama persis. Nah, kasus keduanya. Kasus tadi, kalau
V-nya definite positif diketahui. Yang kedua, kalau definite positif tapi tidak diketahui. Nah, kalau sigma ini definite positif tidak diketahui, maka pada model Y sama dengan X beta plus epsilon, matrik Kovar sigmanya ini merupakan penduga dari semua kombinasi linear dari beta, atau kovarnya, matrik kovar ini penduga dari LB. Jadi kombinasi linearnya adalah L transpose dari X transpose sigma inverse X diinverskan kali X transpose sigma Y, seperti yang barusan ditulis di sini. Ya, ini diganti dengan sigma. Matrik kovarnya, yaitu kovarian dari epsilon, itu sigma kuadrat I. Nah, dengan penduga dari sigma kuadrat itu adalah L transpose X PX inverse kali X transpose Y. Nih, untuk kasus kedua. Nah, definisi khusus yang kita, bukan definisi khusus, kita akan cari OLS-nya, ordinary penduga kuadrat terkecil. Penduga kuadrat terkecilnya atau OLS-nya untuk model Y sama dengan X beta plus epsilon. Dengan epsilon berdistribusi normal, mediannya 0, matrik kovarnya sigma. Sama seperti tadi di atas, penduga untuk betanya adalah ini. X general inverse Y. Maka OLS untuk kombinasi linear dari B adalah ini. Kombinasi linear dari general inverse X, Y. Nah, barusan yang kita jelaskan ini menjadi teoremanya, kalau Y sama dengan X, model kita Y, XB plus epsilon, dengan epsilon berdistribusi normal dengan median 0 dan kovarnya sigma, maka blue untuk beta itu adalah ini. Beta topinya ini. Jika dan hanya jika ada matrik F sehingga sigma X itu sama dengan X kali F. Ya. Jadi blue untuk beta atau beta topi itu adalah general inverse dari X kali Y. Tadi sudah kita bahas. Nah, akibat dari teorema ini, kalau model Y sama dengan X beta plus epsilon dengan epsilon berdistribusi normal dengan rata-rata atau median 0 dan matrik kovarnya sigma, kalau sigma besar ini sama dengan ini, ya, sigma besar sama dengan X kali delta 1 X transpose plus I kali X, X general inverse delta 2 kali I min X general inverse X plus theta I. Di mana delta 1, delta 2, dan theta-nya tertentu. Sigmanya definite positif, sedangkan delta 1 X transpose X plus theta I non singular. Maka blue
untuk kombinasi linier dari beta merupakan penduga OLS, ordinary least square. Jadi penduga kuadrat terkecil dari kombinasi linier dari beta. Nah, teoremanya kalau model Y sama dengan X beta plus epsilon dengan epsilon berdistribusi normal median 0 dengan matriks Kovar sigma, sigmanya definit positif, maka penduga kuadrat terkecil dari beta merupakan blue. Jadi penduga dari beta blue sama dengan penduga OLS kuadrat terkecil. Jika X transpos sigma inverse kali 1 min K ini 0. Oke ya, ini buktinya. Nah, sekarang tadi kita menguji hipotesis H0. Bagaimana sekarang kalau sigmanya tidak diketahui? Yang tadi kasus kedua. Nah, kalau katakanlah H0-nya beta sama dengan 0, maka kita gunakan gamma besarnya ini. Del yang tadi. X1, yang X-nya kita partisi menjadi X1, X2, betanya kita partisi menjadi beta 1, B2. Gamma untuk populasinya ini, gamma untuk sampelnya sama. Ya. Nah, kalau sigma itu sama dengan sigma kuadrat I, sigma besar itu sama dengan sigma kuadrat I, maka lambda besar ini berdistribusi F dengan derajat kebebasan Q dan N min P dengan parameter lambda. Lambdanya yang tadi B2, yang X-nya bisa kita partisi menjadi X1, X2, betanya kita partisi menjadi B1, B2. Ini. Konsisten untuk kasus kedua atau 1B. Nah, ini kita bisa tuliskan secara formal demikian. Kalau Y sama dengan XB plus epsilon, X-nya dipartisi menjadi X1, X2, epsilonnya berdistribusi normal 0, rata-rata 0, dengan kovarnya sigma besar, ya, dengan X1 itu bebas linier karena range-nya sampai ke P, maka P min Q, X2-nya dari P min Q plus 1 sampai XP. Nah, sigmanya itu bisa kita tulis sebagai theta, ya, kalau kovarnya kan kita lihat elemen di diagonal utamanya. Ini elemen diagonal utamanya. Ya, theta I, XI, general inverse dari XI, ditambah ini. Nah, diasumsikan sigmanya ini definit positif. Maka kita punya lambda besarnya ini yang barusan kita tulis. Yang berdistribusi Q dengan berdistribusi F dengan derajat bebasan Q dan NP parameternya lambda. Lambdanya ini. Oke. Barusan definisi, kemudian bukti formalnya ini.
Oke, saya kira itu. Ada yang ditanyakan? Nah, untuk tugas ini ya, balik yang tadi, buktikan bahwa kalau ininya, nih, ada teorema yang tidak saya buktikan, ini Anda buktikan ini. Oke, minggu depan kita akan membicarakan mengenai regresi Poisson, kemudian implementasi dari model general linear ini. Kalau kita diberi data, implementasinya akan seperti apa? Setelah kita membicarakan teorinya panjang lebar. Nah, terus implementasinya akan seperti apa? Gitu. Minggu depan kita mulai masuk ke regresi Poisson, kemudian keluarga eksponensial, dan aplikasi dari GLM kalau ada data. Oke, ada yang ditanyakan? Ada? Udah, kalau nggak ada, asumsi saya berhadapan dengan mahasiswa yang sudah dewasa, sudah tahu, ngerti, atau tidak ngerti, itu sudah tahu. Jadi kalau nggak bertanya, saya beranggap Anda mengerti. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan PowerPoint-nya dibaca ulang, dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Banyak, kasih Pak. Bapak.